Perkenalkan, nama saya Vincent dari kelas 11 IPSC nomor absen 32. Saya akan membacakan 10 soal yang saya buat tentang materi gereja yang bersifat Katolik dan gereja yang bersifat Apostolik. Pertanyaan nomor 1, kekatolikan gereja tampak dalam ... A. Gereja jemaat perdana. B. Gereja yang bersifat Katolik. C. Rahmat dan keselamatan. D. Rahmat dan kepercayaan. E. Kepercayaan. Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 1 adalah C. Rahmat dan keselamatan. Nomor 2. Sifat-sifat gereja Katolik adalah A. 1. Kudus, terbuka, dan apostolik. B. 1. Kudus, Katolik, dan damai. C. 1. Kudus, Katolik, dan apostolik. D. 1. Kudus, Katolik, dan kesejahteraan. E. 1. Kudus, Katolik, dan apostolik. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 2 adalah B. 1. Kudus, Katolik, dan damai. Nomor 3. Gereja bersifat Katolik berarti A. Terpencil. B. Hanya untuk para bangsawan. C. Hanya untuk orang-orang tertentu. D. Tertutup. Dan E. Universal. Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 3 adalah E. Universal. Karena gereja yang bersifat Katolik itu berarti universal atau terbuka. Nomor 4. Siapa saja yang boleh menganut gereja yang bersifat Katolik? A. Semua orang di dunia. B. Hanya orang yang terpilih saja. C. Hanya para bangsawan. D. Hanya orang yang beragama Katolik. E. Hanya para bangsawan. Jawaban yang tepat adalah A. Semua orang di dunia. Mengapa jawabannya adalah A. Semua orang di dunia? Karena gereja yang bersifat Katolik itu sangat terbuka sehingga agama yang bukan beragama Katolik dapat memasuki gerejanya juga. Nomor 5. Gereja Katolik mewartakan imam kepada A. Orang yang sering berbuat dosa. B. Orang yang sekarat. C. Segala bangsa dari segala zaman dan budaya. D. Manusia-manusia terpilih. Dan E. Orang yang terkena musibah. Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 5 adalah C. Segala bangsa dari segala zaman dan budaya. Karena gereja Katolik mewartakan iman bukan hanya untuk kepada orang-orang yang sekarat atau berbuat dosa saja, tetapi untuk segala bangsa dari segala zaman dan budaya, tidak memandang apapun. Nomor 6. Atas dasar apa gereja yang bersifat apostolik itu didirikan? A. Hanya untuk pamer saja. B. Keinginan para umat. C. Kehendak Roh Kudus. D. Para rasul Yesus. E. Kehendak Allah Bapa. Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 6 adalah D. Para rasul Yesus. Karena dasar gereja yang bersifat apostolik ini didirikan adalah dari para rasul Yesus sendiri. Nomor 7. Struktur gereja apostolik yaitu A. Dikasihani, diajar, dan dibimbing. B. Dikuduskan, dibimbing, dan dikasihi. C. Dikuduskan, dibimbing, dan diberi. D. Diajar, dikuduskan, dan dibimbing. Atau E. Diberi, diajar, dan dikuduskan. Jawaban yang paling tepat untuk jawaban nomor 7 adalah D. Diajar, dikuduskan, dan dibimbing. Nomor 8. Struktur yang diajar, dikuduskan, dan dibimbing oleh gereja apostolik lewat para rasul melalui pengganti-pengganti titik-titik sampai pada tangan Kristus nantinya. A. Yohanes. B. Petrus. C. Musa. D. Yesus. Dan E. Allah. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 8 adalah B. Petrus. Karena struktur yang diajar dan dikuduskan dan dibimbing oleh gereja apostolik ini lewat para rasul itu melewati pengganti-pengganti para Petrus sampai pada tangan Kristus nantinya. Nomor 9. Usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan keapostolikan adalah A. Setia dan mempelajari Injil. B. Berani mewartakan iman. C. Selalu membedakan tiap-tiap agama dan kepercayaannya. D. Tidak menghormati agama-agama yang lain. E. Setia, berani, mewartakan iman.
Jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 ini adalah A. Setia dan mempelajari Injil. Nomor 10. Untuk melestarikan keapostolikan lewat kesetiaan dan keloyalan kepada hierarki sebagai pengganti A. Yohanes, B. Petrus, C. Pengganti Allah, D. Pengganti Yesus, dan E. Pengganti para rasul. Jawaban yang paling tepat adalah E. Pengganti para rasul. Karena sebagai pengganti dari para rasul adalah untuk melestarikannya kita melewati kesetiaan dan keloyalan kepada hierarki. Itu adalah 10 soal yang saya buat dan saya bacakan tadi. Untuk sekian, terima kasih.